Ini salah satu modul dari Manage Engine ya Pak, terkait dengan Directory, yaitu namanya AD Audit Plus. Jadi di sini kita bisa menampilkan report berhubungan dengan audit activity yang ada di Active Directory. Kemudian selain itu ada Windows Server, file server, dan juga workstation device. Oke, di sini detail-detailnya kita akan tampilkan untuk highlight fitur-fiturnya. Yang pertama itu bisa melakukan auditing dan reporting untuk Active Directory on-premise maupun Azure. Kemudian yang kedua itu kita bisa melakukan auditing untuk file server seperti Windows, kemudian NetApp, DMC, Synology. Kemudian yang ketiga itu auditing terkait dengan perubahan konfigurasi atau setting dari grup polisi. Kemudian yang keempat ada Windows Server dan Memory Server Auditing. Jadi untuk server-server Windows, selain server Active Directory, mungkin server aplikasi atau server lainnya itu kita bisa audit dan juga report juga datanya. Yang kelima itu ada untuk workstation. Jadi dari perangkat end user juga kita bisa auditing untuk lokal loginnya misalnya dan aktivitas lainnya yang ada di komputer tersebut. Yang keenam ada UBA, User Behavior Analytics, dan yang ketujuh itu Behavior Monitoring. Itu secara garis besar fitur-fiturnya. eh, kita akan masuk ke masing-masing dari fitur tersebut. Yang pertama, untuk Active Directory Auditing, di sini kita bisa menarik report berhubungan dengan perubahan yang ada di objek-objek AD. Nah, jadi objek-objek AD seperti OU, kemudian user, grup, komputer, dan objek lainnya itu kita bisa tarik perubahannya dan kita bisa lihat nilai sebelum dan setelah dirubah di objek-objek tersebut. Selain itu juga kita bisa tracking untuk GPO setting. Jadi ketika ada yang melakukan perubahan GPO settingnya, contohnya untuk GPO komputer configuration atau user configuration, kita bisa tarik juga perubahannya. Dan yang tadi ini mungkin terkait dengan requirement-nya untuk monitoring user logon activity. Jadi kita bisa lihat report terkait dengan user yang sukses ataupun pilot logonnya. Jadi kita bisa lihat kapan waktunya, kemudian username-nya apa, dan source lognya ini diambil dari mana, itu kita bisa monitor logon activity-nya tersebut. Kemudian di sini juga ada fitur untuk troubleshoot account logout. Jadi kita ada fitur namanya account logout analyzer. Di situ dia bisa mendeteksi akun yang terlog dengan source-source yang ada di Windows komponen. Jadi dia akan ngecek ke komponen-komponen Windows seperti di services, kemudian di sharing misalnya, atau di task manager atau di apa namanya schedule task. Nah itu dia akan ngecek komponen tersebut apabila masih ada username atau password yang um, nempel di komponen tersebut. Kemudian di sini kita bisa lihat report berhubungan dengan privilege user juga. Untuk user-user yang memiliki privilege, kita bisa maintain audit trailnya dan dia bisa menampilkan report hybrid untuk Active Directory on-premise dan juga Azure. Kemudian selanjutnya di sini selain Active Directory kita bisa monitoring untuk file server juga. Jadi di sini kita support untuk beberapa file server seperti Windows File Server, kemudian NetApp, DMC Storage, dan Synology Storage Device. Itu kita bisa auditing servernya. Jadi kita bisa tracking setiap perubahannya seperti read, delete, modify, copy paste, move, dan lainnya. Jadi kita bisa tampilkan secara real time juga. Kemudian ketika ada yang melakukan perubahan permission terhadap file sharing tersebut, misalnya dia menambah atau dia menghapus, nah itu kita bisa lihat nilai sebelum dan sesudahnya. Dan juga kita bisa aktifkan file integrity monitoring di sini untuk secara real time mengirimkan email ataupun SMS alert ketika ada folder ataupun file tertentu yang dirubah. Kemudian eh, kita bisa audit file sharing juga di sini. Jadi kita bisa lihat dalam bentuk report untuk siapa yang mengakses ke file sharing apa, kapan, dan dari mana dia mengaksesnya tersebut. Kemudian selanjutnya untuk group policy setting, di sini kita bisa mengaudit objek-objek dari GPO ketika ada yang melakukan pembuatan dari GPO ataupun dia melakukan delete atau modifikasi dari GPO-nya, dan kita bisa menarik reportnya terkait dengan perubahan GPO tersebut. Kemudian apabila ada GPO tertentu yang kita ingin menerima alert ketika ada perubahan, jadi ada GPO, GPO yang penting, misalnya kita ingin
terima alertnya via email ataupun SMS ketika ada perubahan. Nah, itu kita bisa konfigurasi di sini. Kemudian juga kita bisa maintain audit trailnya. Jadi ketika ada perubahan GPO, kita bisa lihat nilai atau value yang dirubahnya sebelum dan sesudah dilakukan perubahan. Selanjutnya di sini ada Windows File Server Auditing. Windows Server Auditing, jadi kita bisa mengaudit Windows Server, baik itu eh, Windows untuk aplikasi ataupun server lainnya. Kita bisa audit yang pertama terkait dengan lokal administratif grupnya. Jadi apabila server aplikasinya tersebut punya local user, kita bisa audit di sini ketika ada perubahan membership dari lokal usernya, misalnya diubah menjadi administrator lokal atau ada penambahan lokal usernya dan lainnya, itu kita bisa audit juga. Kemudian ketika ada pembuatan schedule task atau proses yang berjalan di server tersebut, kemudian monitor removable device yang terpasang di server tersebut, dan juga untuk audit proses PowerShell yang berjalan di server tersebut. Dan itu juga apabila server Windows ini sebagai ADFS, itu kita bisa tarik report untuk sukses ataupun failure terkait dengan autentikasi ADFS-nya secara real time. Kemudian selanjutnya di sini ada workstation auditing. Jadi kita bisa melakukan auditing terkait dengan perangkat end user untuk melakukan tracking logon dan juga log of activity-nya dari perangkat tersebut. Jadi kita bisa mengidentifikasi logon duration-nya dan juga bisa mengecek user yang sedang login saat ini. Kemudian kita bisa tracking logon historinya, jadi bisa merecord kapan dia melakukan login atau dia melakukan login ke beberapa PC misalnya, dan juga apabila ada failed login yang ada di perangkat tersebut, baik user lokal ataupun user domain, kita bisa tracking logon activity-nya, dan juga kita bisa monitor file integrity-nya. Jadi untuk folder-folder yang penting seperti sistem ataupun program files, kita bisa aktifkan file integrity monitoringnya untuk nanti bisa menerima report-report perubahan terkait dengan folder tersebut. Kemudian di sini ada untuk mengukur produktivitas, jadi dia bisa menampilkan report untuk idle time dan juga actual hour dari masing-masing workstation tersebut. Selanjutnya di sini ada User Behavior Analytic atau UBA. Jadi UBA ini akan mengumpulkan event-event ataupun log yang diambil dari source-source data tadi seperti domain controller, kemudian member server, file server, workstation. Dia akan ambil datanya, kemudian dia akan menentukan baseline dari data-data tersebut. Jadi dia untuk masing-masing user akan menentukan baseline-nya atau nilai dasarnya untuk usernya login misalnya di jam berapa, kemudian dia mengakses ke filenya atau dia melakukan aktivitas tertentu di jam berapa. Nah, dia akan tentukan baseline per masing-masing user. Kemudian dari baseline ini akan dijadikan acuan untuk UBI ini mengidentifikasi anomali ataupun eh, apa event-event yang tidak sesuai dari baseline-nya tadi. Jadi dia akan menampilkan report dan juga kita bisa configure alert juga ketika anomali ini terdeteksi. Kita bisa notifikasi lewat email ataupun SMS sehingga bisa di cross check lebih lanjut. Kemudian juga ada potensial security threat juga dari reportnya UBI ini yang disediakan seperti berhubungan dengan malicious logon, kemudian privilege abuse, privilege escalation, data exfiltration, dan lainnya. Itu bisa ditampilkan di report UBI ini. Kemudian di sini ada automatic incident response juga, jadi ada actionnya juga ketika report muncul. Kita bisa melakukan setting down device, jadi kita bisa menjalankan script juga dari sini untuk dia saat down device-nya atau terminate user session-nya dan lainnya yang disediakan di UBI ini. Kemudian selanjutnya ada privilege user monitoring. Jadi kita bisa mengaudit user yang memiliki privilege seperti administrator untuk perubahan-perubahan yang dilakukan oleh privilege user tersebut, baik perubahan di AD untuk objek-objeknya itu kita bisa tarik juga reportnya di sini. Kemudian kita bisa detect apabila ada privilege escalation, jadi ada report yang bisa kita munculkan ketika privilege user ini melakukan perubahan privilege dari user tertentu. Kemudian apabila ada aktivitas anomali seperti yang tadi di UBA, untuk administrator ini juga dia punya reportnya untuk mendeteksi apabila ada action-action yang di luar dari kebiasaan dari administrator itu.
Kemudian bisa mendapatkan alert juga terkait dengan aktivitasnya tersebut. Jadi bisa dikirimkan berupa email ataupun SMS bila ada action-action, misalnya ada akses ke data di luar dari jam kerja dan lainnya, itu kita bisa generate reportnya di sini. Oke, itu untuk fitur-fiturnya. Di sini contoh-contoh fitur-fiturnya yang bisa digunakan atau yang sering digunakan. Yang pertama di sini untuk user hour monitoring, kita bisa menampilkan report terkait dengan user yang login ke PC-nya kapan, kemudian source datanya dari domain mana, dan di sini kita bisa melihat dari first loginnya dan juga last logoutnya sehingga bisa mendapatkan actual hour-nya di sini. Kemudian terkait UBA tadi juga kita bisa mendeteksi apabila ada insider threat detection, jadi ada report yang menampilkan terkait dengan threat indikatornya tadi seperti malicious login, kemudian privilege abuse dan lainnya, itu sudah disiapkan polanya atau deteksinya. Nah, nanti di sini akan muncul report apabila ada event-event yang berhubungan dengan threat tersebut. Kemudian di sini kita bisa lihat logo dan log off trackingnya dari perangkat-perangkat usernya tersebut. Jadi kita bisa tarik informasinya, usernya login ke perangkat mana saja, dan juga ada IP address-nya dari eh, si usernya tersebut. Oke, ini ada fitur-fitur lainnya seperti alert. Jadi kita bisa setting alert dari port yang sudah ada, atau kita bisa buat alert sendiri dengan filter yang kita configure sendiri. Kemudian kita bisa lakukan deteksi tadi menggunakan UBA, dan juga reportnya ini sudah disediakan secara default. Ada 250 lebih report yang sudah tersedia. Jadi kita hanya perlu mengirimkan event ke AD Audit ini. Nanti AD Audit akan mengenerate report sesuai dengan konfigurasi pada reportnya tersebut. Termasuk juga di dalamnya ada report berhubungan dengan apa namanya compliance seperti PCI DSS, kemudian HIPAA, ISO 27001 dan lainnya. Kemudian terkait dengan data yang disimpan di AD Audit, di sini kita ada log archiving, jadi kita bisa archive datanya ke directory lain atau ke server lain untuk apa namanya, mengurangi penggunaan storage dari server aplikasinya ini. Oke, ini lebih ke spesifikasinya untuk domain controller, file audit, dan juga komponen lainnya. Kemudian dari sisi licensingnya itu yang dihitung berdasarkan domain controller yang mau kita monitor. Jadi dari satu domain tersebut ada berapa server domain controllernya, yang nanti kita akan ambil event-event dari masing-masing server domain controller tersebut. Kemudian eh, untuk fitur lainnya dia berupa add-on, jadi bisa diaktifkan sesuai dengan kebutuhan seperti Azure AD, kemudian file server, kemudian member server, dan juga workstation. Ini add-on yang bisa kita aktifkan untuk menampilkan report-reportnya yang sudah dijelaskan tadi.